Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil dari pihak kami, itu sistem ketersediaan ruang rawat inap secara online. Akan menggunakan Liza Audica, Aktif Adibi, Adi Mauliza, M.Eder Kama Asri, Eder Fadebi. Selanjutnya, level of content-nya sini ada pengetahuan, use case, activity diagram, deployment diagram, component diagram, basket diagram, path diagram. Selanjutnya, pendahuluan. Kualitas suatu pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit, klinik, dan puskesmas dipengaruhi oleh sistem pelayanan atau asupan keperawatan yang diberikan oleh perawat sebagai komponen besar yang memberikan kontribusi. Kemudian di dalam suatu stasi pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit, tersedianya informasi terkait dengan ruangan serta kelas yang kosong. Mana informasi tersebut perlu adanya untuk meningkatkan pelayanan dari pihak instansi terkait dengan persediaan ruang tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya use case diagram. Di sini use case diagram hubungan dari pasien dengan sistem ketersediaan sistem web ketersediaan ruang rawat inap, yaitu ada login, ada melihat daftar ruangan, termasuk juga melihat fasilitas ruangan dan juga logout. Kemudian use case untuk resepsionis ada melakukan login, ada mengecek ruangan, kemudian menginput data, mengupdate data, menghapus data, dan logout. Selanjutnya ada dokter. Selanjutnya dokter di sini ada login, kemudian memberikan data kepada resepsionis, menerima update data, dan logout. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada activity diagram. Sebelum itu, activity diagram ini merupakan sebuah rancangan alur kerja dalam sebuah sistem yang akan dibuat. Activity diagram ini berfungsi juga untuk menganalisis diagram use case yang sebelumnya sudah dikerjakan dengan cara mendeskripsikan aktor, tindakan yang perlu dilakukan, dan kapan harus terjadi. Nah, jadi untuk activity diagram pertama yaitu pasien. Nah, jadi di sini terdapat beberapa activity. Yang pertama itu sudah melakukan login. Nah, jadi saat melakukan login, user itu membuka aplikasi, kemudian melakukan login, kemudian mengisi username dan mengisi password. Kemudian untuk pasiennya itu dapat melihat daftar ruangan, kemudian dapat melihat fasilitas ruangan, dan dapat menerima layanan ruangan. Next. Nah, untuk aktiviti yang ketiga, itu dapat melakukan logout, di mana user diminta untuk melakukan klik ikon logout yang akan menampilkan pesan konfirmasi dan logout berhasil. Next. Kemudian untuk activity diagram kepada resepsionis itu terdapat activity melakukan login, di mana untuk login ini didahului dengan membuka aplikasi, kemudian melakukan login, mengisi username dan mengisi password. Kemudian untuk dari resepsionis yang kepada sistem itu pertama memilih kamar, kemudian klik tambah data sehingga menampilkan form tambah data, kemudian input data, dan klik simpan sehingga nanti datanya akan disimpan. Next. Kemudian untuk resepsionis itu ada membuka aplikasi. Yang pertama itu melakukan login, kemudian mengecek ruangan tersedia sesuai kebutuhan. Kemudian untuk aktiviti diagram dari resepsionis, kemudian ada membuka aplikasi, melakukan login, kemudian memilih ruangan dan mengupdate data. Next. Kemudian untuk aktiviti selanjutnya itu resepsionis sistem. Yang pertama itu memilih kamar, kedua klik hapus data. Apabila data sudah terklik maka data akan dihapus. Kemudian selanjutnya ada klik ikon logout yang akan menampilkan pesan konfirmasi yang nantinya akan dihubungkan dengan pesan logout berhasil. Next. Kemudian untuk aktiviti diagram terhadap dokter. Yang pertama itu dokter membuka aplikasi, kemudian melakukan login, dan kemudian membuka halaman data pasien. Kemudian aktivitas selanjutnya itu memeriksa pasien,
Setelah itu mendiagnosa pasien dan memberikan data pasien tersebut kepada resepsionis. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah deployment diagram. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya bahwa pertama di sini ada node website ya ataupun browser yang di dalamnya itu ada website dari sistem ketersediaan ruang rawat inap. Nah, kemudian kan dari node ini dia terhubung ke Oke, baik. Nah, kemudian kan dari node ini dia terhubung ke node klien ya. Di sini klien dia bisa menggunakan PC ataupun smartphone. Nah, dari sini dari browser atau website dia terhubung juga ke node DB server ya, yang di dalamnya ada Apache dan MySQL. Nah, untuk database sendiri dia punya database ruangan dan juga user, database user ya. Oke, lanjut. Ya baik, untuk selanjutnya adalah komponen diagram. Nah, di sini ya, seperti yang terlihat di layar, di sini terdapat dua buah node besar ya. Yang pertama ada backend dan frontend. Nah, dalam frontend punya tiga buah node, yaitu resepsionis, pasien, dan juga dokter. Nah, di dalam resepsionis yang punya dua buah komponen, yaitu view dan sistem truth. Nah, untuk pasien dan dokter, dia cuma mempunyai satu buah komponen, yaitu view. Nah, kemudian di backend sendiri, dia punya dua buah node di dalamnya, ya, yaitu database dan server. Nah, dalam server dia punya satu buah node, yaitu controller, yang mana dari resepsionis, pasien, dan dokter itu terhubung ke sini. Nah, kemudian di atasnya ada node database, yang di dalamnya mempunyai dua buah komponen, yaitu DB user dan DB ruang. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu package diagram. Next, di mana package diagram digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen model dari use case ataupun kelas diagram. Setiap package terdiri dari kumpulan kelas yang dihimpun menjadi satu. Selain penggambarannya lebih mudah, package merupakan penyederhanaan dari proses-proses sebelumnya. Seperti yang dapat dilihat dari gambar, adapun elemen-elemen dari package diagram yang pertama itu ada halaman login yang dapat diakses oleh user dan resepsionis. Kemudian ada daftar ruangan. Kemudian resepsionis dapat update ruangan, menambah dan menghapus. Kemudian ada database untuk ruangan. Next, selanjutnya yaitu kelas diagram, di mana kelas diagram ini dapat digunakan untuk mengilustrasikan alur database dalam sebuah program serta hubungannya, di mana pada setiap sistem yang akan dibuat kelas diagram harus diikut sertakan. Karena dengan diagram ini dapat menjelaskan aliran data dalam sebuah diagram serta hubungannya dengan mudah, serta dapat menyatakan secara visual apa yang dibutuhkan oleh sistem yang akan dibangun. Seperti yang dapat dilihat dari gambar, pertama di sini ada kelas diagram untuk login, di mana di sini ada username dan password yang tipe datanya berupa string. Kemudian ada user serta resepsionis yang nantinya akan mengisi ID, nama, serta email. Kemudian untuk user ada terhubung ke ruang user ruang, di mana user hanya dapat melihat jumlah ruang, sedangkan resepsionis dapat menambah ruang, hapus ruang, serta mengupdate ruang. Untuk data ruangnya sendiri berupa nama dari ruangnya, kategori ruangan, kelas ruangan, fasilitas, serta statusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.